Suciwati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, NIM 224262731040. Saya mengajar di SMPN 2 Palangkaraya. Hari ini Senin 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN kelas 85 dengan materi menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagus. Kita cek dulu ya kehadirannya. Ada yang nggak hadir sayang? Ada. Siapa sayang? Rafi. Apa Rafi? Sakit. Udah dijenguk belum? Ya. Bentar. Anak teman yang sakit itu harus dijenguk dan didoakan semoga cepat sehat kembali. Hari ini supaya tercapai motivasi supaya tercapai profil Pancasila yang ingin kita tampilkan adalah berketuhanan yang Maha Esa, maka kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Berdoa hari ini dipimpin siapa sayang? Ali. Siapa tadi yang duluan datang sini tadi siapa? Ali. Ya. Kirim. Bagaimana kita berdoa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tadarus yuk. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Semoga dengan kita membaca tadarus surah Al-Nas tadi ya, semoga Allah memberkati kita semua hari ini. Amin ya rabbal alamin. Di kehidupan sehari-hari, kalian kalau berbicara jujur atau suka berbohong? Jujur. Benar, jujur. Benar ya. Siapa yang suka bohong? Ada nggak yang suka berbohong omongannya? Banyak. Udah dengar banyak. Omongannya suka berbohong. Nah, hari ini kita belajar kepribadian amanah dan jujur. Kenapa Aryo? Coba kalian perhatikan infografisnya sayang. Menjadi pribadi berintegritas dan sifat amanah dan jujur. Sudah dilihat? Sudah sayang. Sekarang pantun pemantik. Siapa yang mau membacakan pantun pemantik? Rebun. Ya, Regi coba. Ayo waspada virus corona. Cakep. Karena telah ribuan korban. Ayo kawan
akan dicerna, pintar, jujur, dituduhkan. Ya, yang kedua, pantun yang kedua. Saya Bun. Ya, Fajrin. Mari bersama kita doakan. Cakep. Virus corona segera musnah. Amin. Marilah kawan kita renungkan. Ayo. Pendapat kita harus amanah. Ya. Pantun yang ketiga. Ya, Kesia. Social distancing apakah maksudnya? Cakep. Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Ya. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Pintar. Pantun yang ketiga, yang keempat. Saya Bun. Ya, Yo. Jaga kebersihan, ayo lakukan. Ruangan yang sehat, jangan lembab. Ayolah kawan kita jelaskan manfaat jujur dan bertanggung jawab. Iya. Jadi jelaskan manfaat jujur dan bertanggung jawab. Anak-anak mohon dijawab ya. Apa arti amanah? Saya Bun. Siapa yang apa arti amanah? Yoga? Amanah? Randy? Ya, Randy. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Apa arti jujur? Saya Bun. Siapa? Randy. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ya, pintar. Mengapa kita harus berlaku amanah dan jujur? Saya Bun. Cara? Biar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pintar, biar kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Apakah penting kita berlaku amanah dan jujur? Saya Bun. Ya sayang, Ya sangat penting. sangat penting. Pintar ya, terima kasih buat kalian semua. Sekarang tujuan pembelajaran kita, ada yang mau membacakan sayang? Ya, Kesia. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran program B1 ini, peserta didik mampu menganalisis pengertian sikap amanah dan jujur dengan baik, menganalisis secara perilaku amanah dan jujur dengan baik, menunjukkan hikmah perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta meyakini bahwa Allah SWT Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dengan Terima baik. kasih. Terima kasih ya Kesia. Indikator pembelajarannya sayang, ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Kesia Karo. Indikator pembelajaran 1. Menganalisis pengertian sikap amanah dan jujur dengan baik. 2. Menganalisis cara berperilaku amanah dan jujur dengan baik. 3. Menunjukkan hikmah berperilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta meyakini bahwa Allah SWT Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab dengan baik. Terima kasih Kesia. Tepuk tangan buat Kesia. Nah, sekarang pembelajaran kita masuk ke ice breaking. Ikuti apa yang Bunda ucapkan. Paham sayang? Perintahnya ikuti apa yang Bunda ucapkan atau katakan. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Ada berapa ayam? Pintar semua. Orang yang berarti kita sudah siap belajar, sudah fokus semua ya. Terima kasih. Nah, di layar sudah ada tertera pengertian amanah. Amanah secara bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang dari rasa takut. Sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Jadi amanah itu saya misalkan contohnya ya seperti ini ya. Kalian Bunda titipkan barang, Bunda suruh kalian untuk menyampaikan barang ini ke orang tua kalian. Nah, kalau kalian adalah seorang yang bertanggung jawab, maka barang yang Bunda titipkan tadi akan sampai ke tangan orang tua. Tapi kalau misalkan kalian tidak amanah, maka barang itu bisa saja kalian kasihkan ke orang lain. Tetapi di sini kita diwajibkan atau dianjurkan untuk bersifat amanah. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 58. Sedangkan jujur
Menurut bahasa Arab, jujur berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Dalam bahasa Indonesia, jujur artinya lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perkataan, serta berita dan fakta. Jadi jujur itu, apabila kita berkata, itu disesuaikan perkataan kita dengan perbuatan. Contohnya seperti ini, kalau kata bunda, kamu misalkan kamu jangan ini ya, jangan berkata bohong ya. Nanti kamu di sini iya bun, saya nggak berkata bohong bun. Tahu-taunya di sana perbuatannya berkata bohong. Nah itu berarti dia tidak jujur. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan sesuai fakta. Paham sayang? Paham ya. Semoga anak-anak bunda bisa menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Amin. Cara berperilaku amanah. Yang pertama adalah meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Paham sayang? Yang pertama, paham ya? Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Semua perlakuan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Berarti dia pribadi yang bertanggung jawab. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Ya. Cara berperilaku jujur, meyakini bahwa Allah Maha melihat. Nah, berarti kalau kita melakukan sesuatu di luar kebiasaan kita, di luar nalar kita, di luar perkataan kita, lalu perkataannya berkata A, tapi perbuatannya berkata B, dia melakukan B, maka itu disebut pribadi yang tidak jujur. Berarti dia tidak meyakini akan adanya Allah Maha melihat. Padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Karena apabila kita tidak jujur, orang lain tidak akan bisa percaya. Walaupun kita nanti kalau kita selalu berbuat bohong, suatu saat kita berkata jujur, maka orang lain sudah tidak percaya lagi. Itulah akibat dari perbuatan tidak jujur. Begitu juga dengan amanah sayang. Kalau misalkan kita tidak berbuat amanah, maka kalau misalkan suatu saat kita berbuat amanah, bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan orang lain, orang juga tidak percaya lagi, karena dari awal kita tidak amanah dan tidak jujur. Hikmah sikap amanah dan jujur. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan. Karena kalau misalkan kita memiliki sifat amanah dan jujur, otomatis iman kita bertingkat, kita mempercayai bahwa Allah Maha melihat, dan Allah Maha mendengar. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Apa sih munafik itu sayang? Itu tadi, munafik itu perbuatan dan perkataannya tidak berkesesuaian. Itu orang munafik. Sedangkan orang munafik itu tergolong orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari banyak orang. Itu kan yang penting kan sayang. Nah, kalau orang lain sudah tidak percaya lagi dengan kita, untuk apa kita hidup, ya kan? Gak ada gunanya kita hidup, karena orang lain sudah tidak ada yang percaya. Mau kita berbuat jujur, mau kita berbuat amanah lagi, tapi orang lain sudah tidak percaya lagi, maka sudah tidak ada gunanya. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Karena itu tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling berguna bagi orang lain. Maka gunakanlah diri kita untuk kebaikan-kebaikan yang selalu kita lakukan. Dan yang kelima, merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ya kan? Jelas kita kalau kita berbuat jujur, maka kita merasa tenang. Tapi kalau kita suka berbuat bohong, tenang gak hatinya? Tidak. Ya kan? Pernah begitu sayang? Pernah gak kalian berbuat bohong? Pernah. Hatinya tenang gak? Enggak. Kalau hati tidak tenang, otomatis tidak bahagia. Padahal hidup kita di dunia itu mencari ketenangan dan kebahagiaan. Sekarang kalian simak ya YouTube-nya.
dibacakan dan diinikan sayang. Perhatikan ya, dan dicermati. Dan pengen aja dia nyebut, udah jadi akal kok. Pengen aja dia nyebut, udah jadi akal kok. Ini berapa, Bang? Kamu jadi sama ibu. Bang, Mak, udah jadi, Bang? Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ibarat aja sini. Nah, ibarat aja sini ya. Bang, Nggak ibarat aja sini ya. ya. Nah, itu orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Ibu, Makasih Bu ya. ya, Om. Jadi, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi sayang? Tidak boleh berbohong, harus jujur, apalagi terharu nggak menonton film tadi? Terharu ya. Jadi orang yang jujur itu boleh menangis. Jadi orang yang jujur itu dia pasti akan sukses. Dan itu ini sayang apa namanya, orang yang jujur itu mendapat kepercayaan dari orang
dan dia tidak mau mencuri uang yang di dalam dompet tadi karena dia bersifat jujur. Semoga anak-anak muda juga mempunyai sifat seperti yang video tadi ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Ini ada kertas, kalian bisa ambil ke depan untuk menentukan kelompok-kelompok mana di dalam diskusi ini. Silahkan diambil ke depan.
semua. Tepuk tangan buat kita semua. Presentasinya hasilnya bagus semua. Jadi dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan sayang? Saya bisa menyimpulkan apa itu jujur, apa itu amanah, cara berperilaku jujur bagaimana, habis itu cara berperilaku amanah bagaimana, hikmah amanah itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan sayang? Dari pelajaran kita hari ini tadi. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan sayang? Siapa? Menyimpulkan tentang amanah, menyadari bahwa setiap amanah harus ditanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kasih aplaus buat Mustafa. Itu ada juga yang bisa menyimpulkan apa itu jujur sayang. Apa itu jujur yoga? Ya, Leo. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Iya, kasih aplaus buat Aryo. Jadi, jujur dan amanah. Jujur amanah itu adalah dapat dipercaya, sedangkan jujur itu adalah kesesuaian perkataan dan perbuatan. Sehingga apabila kita melakukan kejujuran dan melakukan amanah, kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Ada yang bisa membacakan kesimpulan ini saya? Alim, bacakan saya. Amanah adalah percaya atau dapat dipercaya. Sedangkan jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Ya, kasih aplaus buat Alim. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Adakah materi yang belum kalian pahami? Ya, tadi sudah ya, kita buat kesimpulan ya. Sekarang kalian kerjakan di kertas tugas untuk di rumah, kerjakan asesmen 1 dan 2 yang ada di buku lah sayang. Kerjakan di rumah di buku LKS-nya. Ya. Oh ini. Ya, kerjakan di rumah ya, asesmen 1 dan 2. Oh iya ini. Ya, minggu depan kita masih mempelajari amanah dan jujur. Hanya saja kita mempelajari bagaimana membuat simulasi perbuatan jujur dan amanah. Untuk materi minggu depan ya, dipersiapkan ya di rumah materi untuk minggu depan. Sekarang orang yang amanah dan jujur akan mendapatkan kebahagiaan dan keterangan. Dia akan hidup di dunia penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Dia pun akan memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat nanti. Jadi orang yang jujur dan orang yang amanah, selain dia bahagia di dunia, dia juga akan bahagia di akhirat. Kita baca doa belajar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa a'lamtani wa atubu ilayya innaka jadi wa la tansani ya rabbal alamin. Kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga kita panjang umur dan selalu sehat walafiat sehingga bisa bertemu kembali di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.